Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Masih bersama Kiai Baidowi. Pak Yai, Ya, apakah boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan agar waktu puasa tidak terasa lama? Kadang-kadang kita merasa jenuh dan juga yang lainnya. Nah, misalnya kita main game ini Pak Yai, kemudian mancing, atau berburu, atau ya kalau di dusun ada gabur doro gitu kan, mainan burung dan juga yang lainnya. Terutama di 10 hari terakhir puasa ini karena biasanya di rumah, ini ibu-ibu itu sudah menyajikan atau menyiapkan aneka kue dan juga yang lainnya. Khawatir terganggu dengan aroma-aroma yang luar biasa itu, kemudian ada beberapa orang yang dengan istilahnya mencari sore. Bagaimana Pak Yai? Iya. Gini Mas Dimas ya, jadi Ya, sesuatu yang menyenangkan itu yang menyenangkan bagaimana? Karena di sebagian orang itu ya ya, dengan menikmati ibadah puasa itu sudah menyenangkan Masya bagi Allah, bagi ya. mereka itu kan juga sudah ada yang seperti itu. Aha. Tapi mungkin kan orang juga nggak sama semua ya. Mhm. Apalagi muda-muda, ya, mohon maaf nggak menyinggung siapa-siapa, mungkin muda-muda sekarang itu kadang memang dia harus melakukan sesuatu yang membuat dia itu agak terlena supaya tidak terfokus dengan Ibadahnya. ibadahnya. Dia itu kadang lapar banget Ya, atau "Yuk, kapan kok nggak segera maghrib kayak ya, gitu. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang menyenangkan supaya waktu ini terasa cepat. begitu. Bahkan ya untuk menghindar apa itu namanya, misalnya di dekatnya bulan Idul Fitri itu kan di desa-desa, di kampung-kampung sudah sibuk membuat makanan-makanan seakan-akan itu sangat mengganggu puasanya gitu ya. Seakan-akan ya. Iya, Oke. seakan-akan, tapi Iya. sebenarnya juga tidak Hmm. gitu. Cuman seakan-akan aja. Jadi melakukan hal-hal seperti itu bagaimana? Secara hukum fikih, saya jawab dari hukum fikih dulu ya Mas Dimas ya. Iya Pak Yai. Bahwa secara hukum fikih tentang fikih puasa, Mhm. bahwa asal perkara tersebut adalah perkara yang mubah itu nggak apa-apa. Hmm. Perkara yang mubah itu yang diperbolehkan. Jadi Ya. di dalamnya nggak ada sesuatu yang haram itu, walaupun kelihatannya seperti agak anggur-angguran gitu ya orangnya, tapi asal itu mubah, tidak terjerumus pada sesuatu yang haram, itu secara fikih nggak apa-apa. Gitu. Yang tidak Oke. diperbolehkan kan nanti misalnya sampai terjerumus kepada sesuatu yang haram yang kadang bisa tuh habitu sawabisyam ya, tuh bitu sawabasyam, sampai bisa membatalkan pahalanya puasa. Bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya puasa karena mungkin terjerumus dalam pandangan yang diharamkan oleh Allah Iya. Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar itu hiburan seperti itu ya nggak masalah Mas Dimas. Begitu. Nggak masalah, artinya secara fikih nggak masalah. Ya. Tapi kalau nanti dalam beberapa ilmu hikmah mungkin kita juga akan ditegur. Kenapa? Di bulan Ramadan yang saatnya orang itu memanfaatkan untuk ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, Iya. malah digunakan untuk seperti itu. Seperti Itu itu. mungkin dikatakan ya ruginya kamu. Kenapa kamu itu malah tidak memanfaatkan bulan itu untuk beribadah, untuk mendekatkan diri? Iya, iya. Itu malah dilakukan hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya kayak Iya. gitu. Oke. Tapi ya asal itu perkara yang mubah kan. Kita juga di bulan Ramadan ini dengan niatan untuk menghindar dari sesuatu yang haram, kan nggak masalah Mas. Tidak masalah ya. Iya, bahkan katanya tidur beribadah juga. Karena Iya. apa? Dengan keadaan tidur dia sedang dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang haram. Haram. Bukan tidur yang beribadah itu tidur yang meninggalkan sesuatu yang wajib, bukan. Oh gitu ya. Iya, asal niatan atau keadaannya dia itu meninggalkan sesuatu yang haram, nggak jadi problem. Jadi kayak problem gitu, ya. Mas. Jadi lebih utama mana? Tidur di waktu siang hari atau bekerja dengan jerih payah di siang hari? Kalau dia memang punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, sampai mohon maaf seandainya dia tidak bekerja maka keluarganya nanti tidak bisa buka puasa, Ya. ataupun mungkin dia tidak bisa membahagiakan keluarganya, ya lebih baik Ya. yaitu bekerja. Bekerja ya. Bekerja yang notabene di situ sifatnya adalah sifat yang wajib. Kalau seandainya dia mungkin akan bekerja terlalu keras, nggak kuat dengan puasanya mungkin kayak gitu kan, sebagian orang ada yang kayak gitu Mas. Makanya dia yang kira-kira dia dengan bekerja itu bisa memberikan nafkah keluarganya dalam hari-hari itu. Itu lebih utama daripada tidur. Tidur ya. Ya, daripada tidur. Tapi kalau mungkin kaum muda yang belum punya tanggung jawab bermacam-macam, kalau dia itu nggak tidur misalnya di salah satu waktu, misalnya 1 jam di setelah zuhur misalnya, kalau dia nggak tidur itu dia pasti maksiat aja maunya itu misalnya. Ya nggak bisa jaga pandangannya. Oke. Atau mungkin kalau yang perempuan itu mohon maaf banyak ghibahnya dan lain Oke. sebagainya, ya lebih baik dia tidur aja dengan niatan untuk meninggalkan maksiat, biar Masya Allah. tidurnya jadi ibadah kayak gitu. Oke Pak Yai, terima kasih. Tak terasa pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung acara. Tetapi sebelum berpisah, kita memohonkan kepada guru kita untuk nasihat kepada kita dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak Yai. Ya. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa kita harus ingat bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk beribadah. Dan saum atau puasa ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad selama 1 bulan ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya mendukung berlangsungnya puasa ini dengan terlalu berlebihan sehingga sampai nggak terasa itu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Seperti tadi di contoh awal ada apa? Mas Dimas menanyakan ada buka bersama, terus sahur bersama-sama itu ya yang di jalan-jalan itu ya. Asal itu diniati dengan baik seperti yang kita sampaikan tadi, maka jadinya juga baik. Tapi jangan sampai di situ nanti diisi dengan istilahnya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena tujuan kita untuk berpuasa itu untuk mendapat ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, malah kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kayak gitu jangan sampai seperti itu terjadi. Maka ingatlah di bulan Ramadan ini kita jangan selalu merasa bahwa Ramadan besok-besok masih ada lagi. Ramadan besok-besok masih ada lagi. Kita gunakan kesempatan di Ramadan ini dengan semampu kita ya. Dan seakan-akan kita itu nggak akan menemui Ramadan yang akan datang. Ya. Jangan-jangan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita gunakan bulan Ramadan ini untuk mencapai ridho Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita benar-benar menjadi umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Yai. Dan pemirsa, tak terasa sudah 30 menit kita bersama dengan Kiai Baidhawi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menambah pengetahuan kita, wawasan, dan terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saksikan terus program Kalam Ramadan di kesempatan yang akan datang. Saya Dimas Saputranto pamit undur diri dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.